Flipping depan. Oke. Flipping belakang. Tunggu dulu. Flipping belakang. Sip. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Hari ini kita melanjutkan proyek pembuatan remote control drone Raistelo ya. Kita mulai dengan pemasangan OLED screen berukuran 0,96 inch ini ya. Oke. Yang pertama saya akan tempelkan double tape dulu di belakang layar OLED ini. Kemudian kita pasangkan pada tempat yang sudah kita rencanakan untuk penempatan layar OLED ini ya. Pemasangan layar OLED SSD 1306 ini mengikuti standar protokol I2S, yakni pin D1 Not MCU dihubungkan dengan pin SCL OLED, pin D2 ke pin SDA OLED, pin ground ketemu ground, dan terakhir pin VCC OLED ke pin 3,3 volt di Not MCU. Kemudian kita lanjutkan dengan penyolderan pin-pin layar OLED tersebut pada kabel-kabel yang sudah kita siapkan sebelumnya ya. Saya siapkan sebuah PCB polos yang dilubangi pada posisi skrup-skrup spacer papan rangkaian utama telopad. PCB polos ini nantinya akan dipasang di bagian bawah telopad. Tujuan utama pembelian PCB polos ini sebagai pelindung bagian bawah sirkuit telopad agar tidak mudah tersentuh tangan. Bisa dibilang peranannya sebagai pengganti box rangkaian lah. PCB polos ini juga dapat berfungsi untuk menambah luasan area grounding bagi sirkuit utamanya. Selain itu, PCB polos ini juga memberikan kenyamanan ergonomis ketika kesatuan perangkat ini dipegang menggunakan kedua tangan. Langkah selanjutnya kita uji apakah pemasangan layar OLED ini sudah berfungsi dengan baik atau tidak dengan menggunakan aplikasi yang saya beri nama Telopad Checker 2. Untuk link download program Sketch ini bisa didapatkan pada deskripsi video ya. Oke, kompilasi serta upload sudah selesai. Kita tinggal lakukan pengujian setiap tombol yang ada. Dan tampilan pada layar menunjukkan bahwa screen OLED-nya sudah bekerja dengan baik ya. Pada dasarnya aplikasi Telopad Checker 2 ini sama dengan yang pertama. Namun yang ini menampilkan pembacaan tombol-tombolnya ke display OLED ini ya. Setelah kita memastikan bahwa layar OLED-nya sudah terpasang dengan benar, maka kita tinggal download file-file yang kita butuhkan untuk memasukkan program Telopad ke alat ini ya. Yang pertama, saya sudah siapkan link untuk mendownload namanya Not MCU Flasher ya. Ini kita langsung download saja. Untuk linknya silakan cek pada deskripsi video ya. Proses download. Kita bisa download ke sembarang tempat di dalam harddisk kita ya. Misalnya saya ke drive D, kita save, oke. Kemudian file yang kedua juga kita download, file yang bernama telopad.bin ya. Seperti Not MCU Flasher-nya. Link untuk telopad.bin juga ada di deskripsi video ya. File telopad.bin-nya saya save ke dalam drive D juga, oke. Sudah selesai. Kemudian kita buka file manager untuk membuka file Not MCU Flasher yang tadi sudah kita download ya. Not MCU Flasher kita buka dengan
pembuka file zip ya. Kebetulan pada Windows 8 ini untuk pembuka file zip sudah menyatu dengan Windows Explorer-nya ya. Oke. Ketika kita buka file notmcuflasher.zip ini, kita akan menemukan dua folder yang bertuliskan Win32 dan Win64 ya. Kita cukup ambil salah satu yang sesuai dengan jenis Windows yang kita gunakan ya. Pada kasus saya menggunakan Windows 8 64 bit. Maka saya ambil file esp8266 yang berasal dari folder Win64 ya. Saya letakkan di desktop aja deh biar mudah ya. Sudah. Kita close. Maka sekarang kita sudah dapatkan file esp8266flasher.exe ini di desktop ya. Oke, kita tinggal buka saja dengan mendouble kliknya. Kemudian kita okekan saja ini run. Maka tampilannya akan seperti ini ya. Tampilan aplikasi notmcuflasher ini ya. Kita bisa menggunakan aplikasi ini tentunya setelah kita sebelumnya menginstal driver esp8266 pada Microsoft Windows kita ya. Pada program ini ada 1, 2, 3, 4, 5 tab ya. Tab yang pertama ini untuk operationnya, kita pastikan bahwa communication portnya sudah benar menuju ke communication port yang kita hubungkan ke Telopad. Kemudian kita pilih pada tab config. Di sini kita tentukan file binary yang akan kita upload ke notmcu-nya ya. Kita klik pada icon yang roda gigi ini, klik. Kemudian kita cari file Telopad bin yang tadi sudah kita download ya. Ini dia. Kita open. Oke. Kemudian kita pastikan bahwa di samping kirinya sudah bertanda check mark seperti ini ya, sudah aktif ya. Oke. Kemudian kita cek lagi untuk advance. Untuk baud rate kita biarkan saja. Kemudian flash size-nya kita sesuaikan dengan flash size notmcu yang kita punya ya, 4 MB sudah benar. Untuk flash speed-nya biarkan. Kemudian untuk SPI modenya kita ubah ke di out ya. Kemudian kita kembali ke tab operation. Sudah kita pastikan ini benar ke COM port 3. Kita tinggal klik pada tombol flash. Dan kemudian kita tunggu beberapa saat sampai proses flashingnya selesai. Baik, setelah progress bar ini mencapai 100% dan pada bagian jendela sebelah kiri bawah ini sudah terdapat tanda check mark berwarna hijau. Ini menunjukkan bahwa flashing sudah selesai ya. Kita bisa close program ini. Dan kemudian kita cabut dan kita pasang kembali kabel USB yang menjadi supply daya dari Telopad ya. Oke. Maka kita akan lihat tampilan dari Telopad ya. Seperti ini untuk tampilan awalnya. Terdapat menu yang bisa kita pilih dengan menggeser menggunakan tombol 5 dan tombol 6 ya. Oke. Pada pilihan pertama kita bisa lihat koneksi ke Telo ya. Kita belum bisa memilih jika kita belum mengatur WiFi Telo serta passwordnya sesuai dengan settingan WiFi serta password pada Telo kita. Jadi yang pertama kali kita setting dulu WiFi. Caranya adalah kita pilih pada baris atur WiFi Telo ini. Kemudian kita tekan tombol D2 yang ada di bawah sini. Kemudian kita akan mendapatkan tampilan keyboard virtual seperti ini. Kita tinggal ketikkan dengan cara menggeser kursor dengan tombol-tombol 5, 6, 7, dan 8. Kemudian kita enter dengan menekan tombol 10 ini ya. Misalnya password di Telo saya adalah pakai huruf besar Telo.
kemudian saya pilih T, pilih huruf E, L, O, kemudian saya menggunakan tanda minus. Itu ada di halaman kedua ya. Halaman kedua kita geser dengan tombol 9. Seperti ini, berganti halaman untuk karakter-karakter yang digunakan ya. Kita pilih yang minus yang ini. Oke. Kemudian pilih angka 1, 2, 3. Ini disesuaikan dengan nama SSID di drone Tello Anda ya. Oke, jika ini sudah sesuai, kita tinggal tekan tombol D2 ini. Maka data tadi sudah tersimpan di memori TelloPad. Selanjutnya kita atur sandi Tello. Sandi yang saya gunakan pada Tello saya berupa angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh ya, untuk di virtual keyboard ini ada beberapa fungsi tambahan seperti tombol 3 ini untuk backspace ya, untuk mundur seperti ini, atau spasi yang menggunakan tombol 4 seperti ini misalnya. Begitu ya. Oke, saya kembalikan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bila Anda kurang jelas, saya juga sudah siapkan layar tampilan bantuan dengan menekan tombol 1. Ya, ini ada petunjuk singkat ya. Mudah-mudahan terbaca di layar ya. Oke. Kita sudah masukkan dengan benar, kita tinggal tekan tombol D2. Oke, kita cek sekali lagi. Untuk WiFi Tello-nya Tello 123. Kemudian untuk passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang tombol-tombol yang digunakan pada TelloPad, Anda bisa membuka manual online di sini. Ya. Di sini terdapat QR code yang bisa di-scan dengan handphone dan membuka halaman web yang menerangkan fungsi-fungsi dari setiap tombol dari TelloPad ya. Nah, jika WiFi serta sandinya sudah terpasang dengan benar, maka kita sudah bisa koneksikan ke Tello ya. Kita akan praktekkan besok di luar ruangan sekaligus melakukan uji coba TelloPad ini ya. Untuk pemakaian portable, saya akan menggunakan sebuah power bank kecil seperti ini sebagai sumber daya dari TelloPad ya. Jadi nanti saya akan gunakan seperti begini. Ya, ini menjadi portable dan mudah dibawa kemana-mana ya. Baik, kita akan segera mencoba TelloPad untuk mengendalikan drone Rise Tello ya. Drone-nya kita hidupkan ya, sambil kita nyalakan TelloPad-nya. Ya, ini muncul logo sesaat, kemudian muncul menu ya. Oke, pada saat drone-nya sudah kuning kelap-kelip gini, kita sudah bisa menghubungkan TelloPad ke drone-nya. Ya, jadi tinggal kita klik yang ini. Oke, mudah-mudahan tampak di layar ya. Hubungkan Tello. Bisa didengar ya, ada nada seperti nada ISC ya. Oke, untuk take off kita gunakan tombol 9 ini sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Ya, saya naikkan lagi ke atas. Ya, oke. Sekarang kita coba maju ke depan. Ya, untuk delta atau jaraknya selisih dari pergerakan itu bisa kita atur dengan menekan tombol
apa namanya, digital 2 ini diikuti dengan arah ini. Sekarang saya bikin 1 meter ya untuk deltanya ya, delta horizontal. Jadi sekali pergerakan maju dia akan maju 1 meter. Oke, kita suruh dia untuk berputar ke arah sini. Dia 90 derajat, 90 derajat sekali lagi. Ya, sudah selesai, maju sekarang. Kadang-kadang kita harus menunggu sampai tugas yang dikirimkan selesai sih ya. Jadi ya tidak apa namanya, tidak langsung bereaksi dengan cepat ya. Oke, sekarang dia menghadap ke sini ya. Oke, kita coba fungsi untuk ini ya, flipping ya. Flipping, tombol digital 1 diikuti dengan arah. Oke, bagus. Flipping kiri. Bentar, oke. Flipping kiri. Bentar, kok nggak bisa? Nggak mau ya? Flipping ke depan. Bentar ya, kita maju dulu. Oke. Flipping kanan. Belum. Flipping kiri. Sebentar ya. Coba kita berputar lagi. Flipping. Dia masih menjalankan fungsi counterclockwise nih, belum oke. Coba sekarang ada SNR, flipping depan. Saya akan cek lagi untuk modul flippingnya ya. Sebentar, kita coba tes maju. Kita berputar ke kiri 90 derajat, maju lagi. Kalau untuk setiap tugas itu harus menunggu ya, karena ini keterbatasan dari SDK ya, dan saya mengikuti protokol dari SDK. Oke, berputar sudah, naik turun sudah. Coba kita turunin lagi ya, kita turunin. CCW masih ya. Untuk responnya tidak cepat sih memang ya. Kita putar lagi. Coba dari jarak segini flipping bisa nggak ya? Saya nggak tahu kenapa flippingnya nggak flipping depan. Oh ya, ini baterainya sudah kurang dari 50% ya. Kayaknya kalau flipping dia baterainya harus lebih dari 50% ya. Maka tadi kita hanya berhasil untuk mencoba flipping ke satu arah aja ya. Nggak apa-apa, nanti saya akan coba ganti baterai kedua. Kita akan coba tes flipping lagi ya. Naik lagi. Oke, berputar. Putar kanan. Maju. Coba ya, kita untuk deltanya kita ubah lagi ya. Dengan tekan tombol ini. Kemudian untuk selisih jarak kita bikin 2 meter ya. 200 cm. Oke. Putar sini. Lalu maju. Dia akan bergerak sejauh 2 meter. Bentar ya. Tunggu sampai oke dulu. Oke, bagus. Berputar balik. Untuk delta yaw-nya juga bisa kita atur dengan menggunakan yang ini. Misalnya sekali itu kita 180 derajat ya. Untuk sekali perputaran 180 derajat. Oke. Oh, baterainya habis. Oke, saya akan ganti baterai yang kedua. Baik, ini sekarang sudah baterai yang kedua ya. Sudah terhubung. Oh ya, saya hendak tunjukkan juga satu fitur dari Telopad ya. Untuk tombol 10 ini, pada saat sudah terhubung kita bisa mendapatkan informasi ketinggian saat ini, persentase baterai dalam angka ya.
Kita bisa lihat dari bar yang ada di bawah sini, sekalian dari angka yang ditampilkan ya. Kemudian ini lama motor sudah bekerja ya, tinggi baterai dan lama motor aktif. Oke, sudah terhubung, kita take off ya. 1, 2, 3. Naikin lagi. Oke, ini mumpung baterainya masih kuat ya, kita langsung ya untuk coba flipping depan. Oke, flipping belakang. Tunggu dulu. Flipping belakang. Sip. Ada sesuatu yang nggak beres. Saya kurang tahu apa. Maju dikit. Terakhir kita coba flipping kiri. Sip. Berhasil ya. Oke, kita main-main aja. Oh ya, sekarang settingan untuk yaw-nya dia 180 derajat ya. Tadi saya udah setting ya. Maju ke depan. Mantap. Maju lagi. Berputar lagi. Oke. Maju lagi. 2 meter. Oke. Begitu. Coba ya untuk delta yaw-nya kita kurangin ya. Kita bukan ini. Ini. Jadi 90 derajat aja. Jadi kalau kita putar, dia akan berputar 90 derajat sekarang. Itu disebabkan mungkin saya telat untuk memberi komen ya. Jadi untuk di SBK-nya itu jika drone Raistelo-nya tidak menerima perintah selama 15 detik, dia akan auto landing ya. Coba saya cek dulu ini apakah masih terhubung atau enggak. Oke, masih ya. Untuk motor aktif tadi 102 detik. Kemudian ketinggian sekarang ini 0 cm. Dan baterai sisa 70%. Oke. Ini masih kuat untuk terbang lagi ya. Take off. Naik lagi. Maju 2 meter. Berputar 90 derajat. Maju lagi. Berputar 90 derajat. Maju 2 meter. Oke. Sementara ini percobaan kita itu aja dulu ya. Karena memang fiturnya masih terbatas untuk Telopad yang versi pertama ini. Saya belum menggunakan fitur-fitur kamera ya di dalam Telopad ya. Oke, sip. Kita geser ke kiri. Oke, 2 meter. Geser kanan. Oke, berputar lagi. Berputar lagi. Kanan. SNR-nya 0 ya. SNR ini merupakan sinyal versus noise ratio ya. Jadi gangguan sinyal di sekitar. Oke, dalam keadaan dekat SNR ini harus nilainya 90. Ayo berputar 90 derajat. Bagus. Berputar lagi 90 derajat. Maju ke depan. Oke. Saya belum berani jauh-jauh dulu ya. Karena belum belum bisa mengestimasi jarak jangkauan dari ESP8266 ya, untuk wifi-nya seberapa jauh ya. Oke, geser kanan, geser kiri. Coba ya pergeserannya kita kecilin menggunakan yang ini, kemudian pergeseran dengan yang ini. Salah, yang ini.
Baterainya. Sebentar, ini baterai atau karena dianggurin ya? Coba cek baterai. Total motor aktif 235 detik. Baterai masih 52%. Harusnya nggak apa-apa ya. Coba lagi lah. Oh ya, dalam percobaan ini saya menggunakan baterai yang juga udah nggak baru ya, baterai lama ya, udah lemah. Kita coba lagi. Masih terhubung. Coba ya. Untuk delta horizontalnya 100 meter ya. 100 cm, jadi hanya 1 meter. Take off lagi. Oops. Naikin lagi ke atas. Maju lagi ke depan. Kok saya kesini? Ke depannya kok? Ke depan sini ya? Hanya 1 meter ya. Satu meter lagi. Berputar. Sip, 1 meter maju. Berputar lagi. Sip, masih kuat nggak ya untuk apa namanya, flipping belakang? Nggak bisa. Udah nggak bisa flipping. Oke lah, jalan-jalan aja. Dia menghindar ya, karena adanya optical flow sensor ya. Maju lagi, maju lagi. Tiup angin. Oke, saya rasa begitu. Kalau untuk mendarat kita tinggal ketuk ini 3 kali ya, tombol 9 ini 3 kali. 1, 2, 3. Rem. Jadi demikian percobaan kita menggunakan ESP8266 untuk mengendalikan drone Rice Tailor ini ya. Seperti yang sudah saya sampaikan, untuk file-file yang dibutuhkan bisa di-download dari deskripsi video di bawah ya. Untuk sampai tahap saat ini memang Telopet ini belum begitu sempurna ya, masih banyak kendala ya. Yang pertama tentunya karena dia menggunakan atau patuh terhadap protokol yang ada di SDK. Jadi setiap tugas yang diberikan dia akan menunda sampai suatu tugas selesai dulu baru melaksanakan tugas berikutnya begitu. Kemudian juga untuk di Telopet versi perdana ini saya masih belum mengakomodasi fungsi-fungsi yang berkaitan dengan kamera. Kemudian juga mengenai jarak, saya belum mengukur seberapa jauh jarak yang bisa dijangkau oleh ESP8266 terhadap drone-nya ya. Namun demikian, kedepannya masih banyak hal yang bisa kita lakukan untuk pengembangan Telopet di versi-versi berikutnya ya. Mudah-mudahan video ini berguna bagi Anda. Terima kasih sudah menyaksikannya, dan sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga. Mohon pamit.